Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. As I do, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, I need your power. As you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart, hold my life in your hand. Draw me closer to you, don't know in you. Nothing compared to the best, that I can see you face to face. Alone in spirit and in truth. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, I need your power. I let you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your help, you hold my life in your hand. Draw me closer to you're not that way. Even you, nothing compared to the day when I can see you face to face. The morning is easy and true. I'm lifting up all your heart, you hold my life in your hand. Draw me closer to you, don't understand me than you. Nothing compared to the best, as I can see you face to face. Alone in spirit and in truth. Ayat 14. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Bagi bangsa-bangsa lain dan juga bangsa Israel, celaka yang ketiga dari Allah akan menantikan semua manusia kecuali mereka yang ikut ambil bagian di dalam kebangkitan dan pengangkatan dengan diselamatkan dan menjadi martir. Malapetaka yang terjadi di antara bunyi sangkakala yang ke-6 sampai kepada awal malapetaka ke-7 sangkitawan dengan dibunyikannya sangkakala ke-7 disebut sebagai celaka yang kedua. Malapetaka ke-7 sangkakala dibagi menjadi 3 periode awal, pertengahan dan akhir. Malapetaka alam dan kematian orang-orang kudus oleh Antikristus termasuk ke dalam celaka yang pertama dan celaka yang kedua. Celaka yang ketiga di lain pihak adalah malapetaka yang akan membinasakan sepenuhnya dunia ini. Celaka yang ketiga ini adalah cawan muka Allah yang akan dicurahkan kepada orang-orang berdosa yang masih berada di dalam dunia ini. Ayat 15. Lalu mereka yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diuratinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya.
Kalimat terdengar suara-suara nyaring di dalam surga, menunjukkan bahwa orang-orang kudus dan para hamba yang sudah diselamatkan dari segala dosa sudah akan ada di surga pada saat malapetaka ketujuh cawan dimulai di dalam dunia ini. Dengan demikian, umat Allah tidak akan lagi ditemukan di dalam dunia pada saat ini. Kita harus menyadari hal ini. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Pada saat ini, orang-orang kudus akan memuji Tuhan di surga, tetapi setelah semua malapetaka ketujuh cawan dicurahkan, mereka juga akan turun ke dunia ini bersama dengan Tuhan dan memerintah bersama dengan Dia selama 1000 tahun di dunia ini. Hal ini kemudian akan diikuti dengan peristiwa Tuhan bersama orang-orang kudus memerintah selama-lamanya di langit baru dan bumi baru. Untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita, Tuhan kita sudah melayani kita sebagai hamba selama beberapa waktu, dan bukan memerintah atas kita sebagai raja. Ia sudah mencurahkan kepada kita anugerahnya yang menjadikan orang-orang yang percaya kepada Injil air dan Roh sebagai keselamatan mereka sebagai akhir zaman. Karena Tuhan juga adalah Raja yang kita yang kekal, Ia juga akan membuat umatnya memerintah untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Ayat 16. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah. Allah layak untuk menerima semua kemuliaan. Sangat patut bagi mereka yang sudah diselamatkan dari dosa untuk jatuh tersungkur dan memuji serta menyembah Allah. Tuhan kita yang sudah melakukan semua karya penyelamatan orang-orang berdosa ini adalah layak untuk menerima pujian dan penyembahan dari semua orang-orang kudus dan semua makhluk dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ayat 17 sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja untuk memerintah bersama dengan umatnya selama-lamanya. Sejak saat itu Tuhan kita akan menaklukkan iblis dan menerima kuasa yang besar dari Allah Sang Bapa. Dengan demikian Tuhan akan memerintah bersama-sama. Ia layak melakukannya. Saya memberikan kemuliaan kepadanya, karena Tuhan yang sudah membuat segala dosa dunia dilenyapkan, yang sudah menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Injil air dan Roh, dan yang sudah menghukum musuh-musuhnya, layak untuk menerima semua kuasa yang luar biasa dan memerintah selamanya. Dengan demikian, semua orang yang mengakui kedaulatan Allah akan mengenakan kemuliaan pada saat memuji Allah selamanya dengan kuasa dan kasih Tuhan yang penuh keagungan. Ayat 18. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Langsung setelah dicurahkannya malapetaka ke-7 cawan, kemudian datanglah kebinasaan daging dari orang-orang yang masih tetap menjadi bangsa-bangsa lain secara rohani. Firman ini mengatakan bahwa kemudian akan datang saat bagi Allah untuk menghukum semua manusia sebagai hakim atas segalanya, memberi pahala kepada para hamba dan nabi-nabinya, orang-orang kudus, dan mereka yang takut akan Dia, dan membinasakan mereka yang melawan dan tidak mentaati kehendaknya. Tuhan akan membawa penghukuman kepada mereka yang tidak mengakui kedaulatannya, tetapi Ia akan mengizinkan orang-orang kudus untuk dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini berarti bahwa Tuhan sudah menjadi hakim atas semuanya, yang baik ataupun yang jahat. Ketika Tuhan duduk di tahtanya sebagai Raja atas orang-orang yang dilahirkan kembali dan menghakimi semua manusia, semua orang berdosa dan orang-orang benar di dunia ini akan menerima penghakiman yang adil. Pada saat ini, sebagai hasil dari penghakimannya, Tuhan akan memberikan surga dan kehidupan kekal kepada orang-orang kudus, tetapi kepada orang-orang berdosa Ia akan memberikan kebinasaan yang kekal dan penghukuman di neraka. Kedaulatan Yesus Kristus dan berkat bagi memerintahnya umatnya akan bertahan sampai selamanya. Dunia yang pertama akan berakhir saat itu,
dan dunia yang kedua, kerajaan Kristus, kemudian akan dimulai. Ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru-guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Allah akan memberikan kepada orang-orang kudusnya, orang-orang benar, berkatnya untuk hidup di dalam baitnya. Semua itu digenapi sesuai dengan firman Allah, janji Allah kepada manusia di dalam Yesus Kristus. Kerajaan Allah akan dimulai dengan firman nubuatan Allah, dan kemudian digenapi dengan penggenapan nubuatan itu. Semua janji Allah mulai dari kebangkitan sampai pengangkatan orang-orang kudus dan kesertaan mereka di dalam perjamuan kawin anak domba bersama dengan Yesus Kristus, dan berkat untuk memerintah selamanya sebagai raja-raja diberikan secara merata kepada bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa lain. Juga ia memperlakukan keselamatan bagi bangsa Israel di masa akhir zaman dengan keselamatan kita dengan cara yang sama, membuat kita semua menjadi martir pada periode ini, memberikan kepada kita kebangkitan yang sama dan pengangkatan yang sama sesudahnya, dan membuat kita mengenakan kemuliaan yang sama. Firman itu mengatakan kepada kita bahwa meskipun bangsa Israel dan kita bangsa-bangsa lain adalah orang-orang yang berbeda secara daging, kita tetap saja umat Allah yang sama secara rohani. Banyak orang mengatakan dan percaya bahwa orang-orang yang dilahirkan kembali akan bangkit sebelum masa kesusahan besar yang 7 tahun itu dimulai. Tetapi bukan demikian. Secara alkitabiah, orang akan terus mendengar Injil yang benar dan diselamatkan sepanjang 3,5 tahun pertama dari masa 7 tahun masa kesengsaraan besar. Antikristus kemudian akan muncul. Orang-orang kudus akan menjadi martir, dan sesudah kebangkitan dan pengangkatan akan terjadi perjamuan kawin anak domba Kristus yang memungkinkan orang-orang kudus untuk memerintah bersama dia selama 1000 tahun. Orang-orang kudus harus memiliki pemahaman yang pasti mengenai saat kematian, kebangkitan, dan pengangkatan mereka. Tanpa memahami waktu ini, mereka akan terus berkeliaran di dalam kebingungan mereka dan mati secara rohani di dalamnya. Orang-orang yang memiliki pemahaman yang pasti akan penyediaan Allah tentang akhir zaman akan berharap kepada kebangkitan dan pengangkatan mereka, dan akan tekun melayani Injil. Orang-orang yang tahu bahwa tidak ada harapan di dunia ini harus memiliki pengharapan yang sama dengan orang-orang yang dilahirkan kembali dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Dan orang-orang kudus akan menjadi martir karena percaya kepada firman Allah. Iman yang bisa membedakan masa adalah sesuatu yang sangat diperlukan di zaman ini. Waktunya sudah hampir tiba untuk adanya malapetaka dan kesetaraan yang menakutkan atas seluruh dunia, dan bagi antikristus untuk muncul. Sekarang adalah waktu untuk bangun dari tidur Anda. Kita harus senantiasa mengingat bahwa kita harus menjalani hampir semua kesetaraan di dalam masa kesetaraan besar. Dan adalah suatu keharusan bahwa kita percaya kepada kedatangan Kristus kembali, kepada kebangkitan dan pengangkatan kita, dan di dalam kesertaan kita di dalam perjamuan kawin anak domba bersama Kristus. Agar kita memiliki iman yang patut pada zaman ini, kita harus memasuki tabut perjanjian Injil air dan Roh. Saya berharap dan berdoa bahwa dengan memahami zaman sekarang ini, Anda akan memiliki iman yang paling dibutuhkan dan paling layak untuk zaman ini. Father,
Let us sing from the beginning. The splendors of the King, God humanity, they do the earth rejoice, they do the earth rejoice. You are in check. And darkness tried to hide, and never there before, and never there before. How can without God be with me? How can without God? And always see how can